Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Masih tentang informasi seputar PPDB tahun 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Pendaftaran PPDB tahun 2024 telah selesai semua, baik tahap 1 maupun tahap 2. Tinggal nanti tahap 2 pengumumannya saja, yaitu nanti di tanggal pengumuman tahap 2 itu ini jadwalnya tahap 2. 1 sampai 2 Juli tes minat dan bakat bagi yang menyelenggarakan, bagi SMK, SMA yang menyelenggarakan. Nanti tanggal 3 dan 4 Juli ada pengumuman, ada rapat dari Dewan Guru ataupun dari panitia PPDB untuk penentuan siapa yang akan lolosnya. Dan tanggal 5 Juli itu pengumuman PPDB tahap 2. 8 sampai 9 Juli tahun 2024-nya daftar ulang. Tanggal 15 sampai 17 Julinya yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. 15 Juli tahun 2024 adalah tahun ajaran baru 2024 dan 2025. Jadi terakhir berarti kita sudah selesai menyelesaikan tahap-tahap dari PPDB tahun 2024, dan video kali ini saya hanya membahas tentang posisi sementara dan kuota limpahan masih sama ya. Kita akan lihat di wilayah PPDB, saya akan mengecek posisi sementara karena yang masuk di posisi sementara itu tidak akan ada perubahan lagi karena sudah diverifikasi semua dan selesai. Posisi sementaranya tidak akan ada perubahan. Kita akan mengecek yang belum saya cek di cabang dinas mana nih ya. Kita ke cabang dinas 8. Ada Sumedang dan Bandung. Kita akan cek di posisi sementaranya atau kita akan lihat dulu info sekolahnya. Info sekolah, dan ini ada posisi sementara. Kita ke Sumedang. Sebentar. Negeri. Kita akan lihat di SMA 1 Sumedang. Ini SMA 1 Sumedang. Kita lihat jalur rapotnya dulu. Jalur rapotnya sebelum itu kita coba cek dulu kuotanya. Kita akan bandingkan info pendaftar dan info sekolah di sini. Sumedang, Negeri, SMA 1 Sumedang. Untuk rapot itu 65, prestasi rapotnya itu 65. Dan pendaftarnya, prestasi rapot di pendaftaran setelah diverifikasi SMA Negeri 1 Sumedang itu ada, sebentar. Prestasi rapot ada 169. Wow. Berarti hampir 100 orang ini tidak keterima ya. Tapi kita akan lihat informasi yang disampaikan adalah bagaimana jika dari 4 pendaftaran ini, dari 4 pendaftaran, kita cek dari sini deh. Dari 4 pendaftaran ini ada PDBK, pembinaan tugas orang tua, prestasi rapot, dan kejuaraan, tidak memenuhi kuota semua, bagaimana akan masuk kemana? Nah, di sini di SMA Negeri 1 Sumedang itu pendaftar untuk jalur rapotnya ada 169. Sedangkan kuotanya itu hanya 65. Makanya di sini posisi sementara yang muncul adalah cek terakhir itu 65. Jadi terendah itu 454 dan tertingginya itu adalah 478 karena 65. Nah, saya akan mencoba mengecek di posisi pendaftar di sini untuk perpindahan tugas orang tua dulu. Perpindahan tugas orang tua itu ada 22. Kuotanya adalah 22 juga. Wah, kuotanya 22. Ini perpindahan tugas orang tua. Dan ternyata pas, tepat. Tidak ada, kalau cek di posisi sementara juga, perpindahan tugas orang tua itu ada 22 juga. Jadi pas ya. Ini pendaftar dan posisi sementara itu sama dengan kuota, jadi tepat. Oke,
Kita mengecek yang ketiga yaitu kejuaraan. Kejuaraan ini sudah ada muncul skornya. Kuotanya kejuaraan 43. Wah, banyak juga nih. Kejuaraan 43, bagaimana pendaftarnya ada berapa? Pendaftarnya ada 36. Berarti masih kurang dari kuota. Sedang kita cek posisi sementaranya apakah muncul atau tidak di sini. Ingat ya, posisi sementara kadang-kala tidak dimunculkan kalau prestasi kejuaraan karena ada kemungkinan dari sini akan menunggu apakah sekolah yang daftar mulai prestasi kejuaraan ini melakukan tes atau melakukan tes minat dan bakat atau melakukan apa ya, berarti ya tes aja, tes gitu apakah benar prestasinya gitu, apakah benar prestasinya sesuai dengan yang dilampirkan. Contoh dia prestasinya baca puisi nih, juara 1 nasional. Nah, itu akan dites dulu. Biasanya H+1 setelah penutupan, +1 dan +2. Setelah penutupan dites apakah benar dia jago puisinya bisa nggak gitu. Nah, gitu. Makanya di kejuaraan tidak muncul. Tetapi kalau kita melihat dari segi pendaftar hanya 28, hanya 36 dan juga kuotanya 43, menurut saya berarti kalau ini sudah verifikasi semua, berarti yang ini yang di versi kejuaraan ini masuk semua. Berarti ada kurang 43, 36. Berarti ada yang berkurang di sini nih, kurang 7 berarti kan? 43 dikurangi 36 ada kurang 7. Nah, karena kekurangan kuota di jalur zonasi, maka menurut saya kalau melihat dari Juknis PPDB tahun 2024 nomor 9 Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang Juknis PPDB akan ada kuota pelimpahan 7 ini. Nah, 7 ini 7 yang kurang dari 36 ini akan masuk ke jalur rapot. Di mana jalur rapot karena banyak hampir 169 dan posisi sementara jalur rapot itu adalah jalur rapot itu adalah 65, maka ini ada kemungkinan ditambah 7 di sini menjadi 72. Karena tadi yang jalur kejuaraannya kurang. Hanya mungkin nanti pas pengumuman tanggal 5 Juli pengumumannya tidak 65, ada kemungkinan 72 karena nambah 7. Kenapa disebut dengan posisi sementara? Ini sementara aja karena belum ada pengumuman pasti. Karena belum ada pengumuman yang pastinya nanti. Pengumuman pastinya nanti tanggal 5. Kita lihat aja tanggal 5 ya. Nah, kita cek lagi sekarang pendaftar di PDBK. Apakah PDBK ada yang mendaftar? PDBK pun 3 yang mendaftar. Padahal kuota PDBK-nya ada 21. Berarti kalau 21 dikurangi 3 ada 18. 18 kan yang berkurang dari sini, kuotanya kurang. Nah, juga akan masuk ke jalur rapot di sini. Tadi dari kejuaraan ada 7, berarti 72 ditambah 18. Berarti sekitar 85 nanti masuk di sini ya. Di sini nanti ada 85 masuk, ada kemungkinan yang diterima setelah ada pelimpahan kuota. Nah, dari mana? Ya dari sini, dari prestasi rapat ini. Karena ini ada 169. Jadi nanti masuk bukan hanya 65 tapi 85 berarti masuk setelah ditambah kuota dari PDBK dan kuota kejuaraan. Seperti itu ya. Nanti pas pengumuman tanggal 5-nya. Tanggal 5 sesuai dengan nilai rapot yang ada di sini nih. Tadi kan terendah nilai rapot ini kan 454. Berarti nanti di sini 453, 452, 451 ada kemungkinan masuk diterima di SMA 1 Sumedang. Baik, oke, seperti itu untuk melihat posisi sementaranya. Kita akan coba cek lagi sekolah yang lain. Masih di Sumedang, coba kita ke Bandung, Kabupaten Bandung. Saya cek apakah yang saya ini apa ya? Ngeceknya pengen aja gitu ya, tidak melihat sekolah mana gitu. Kita yang terakhir aja deh, SMA Negeri 1 Pangalengan. Kita akan melihat berapakah kuotanya dulu. SMA 1 Pangalengan di Kabupaten Bandung. Kuotanya sudah ada. Kuotanya berarti
Jalur rapotnya itu 86. Oh, ini banyak nih. Ini maksimal berarti. Jalur rapotnya 86, kejuaraan 22, orang tua 22, dan PDBK-nya 21. Coba kita akan melihat data pendaftarnya di SMN 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung. Apakah ada yang berkurang atau yang lebih? Kita ke rapot dulu yang banyak biasanya. Rapotnya, wow, rapotnya ada 203, sedangkan kuotanya itu hanya 86. Berarti hampir 120-an ya. 110-an tidak diterima. Oke, kita akan melihat posisi sementaranya di SMA Negeri 1 Pangalengan. Rapot posisi sementaranya adalah tertingginya 454, tertingginya, dan 86, terendahnya 419. Nah, ini berarti sudah maksimal di rapot. Terus kita akan mengecek juga pendaftar di prestasi anak guru dulu. Apakah melebihi kuota 28, dan ini 22. Nah, ini melebihi kuota berarti otomatis kalau seperti ini, nah kelas seperti ini, kalau anak guru, ini akan dilihat adalah jarak. Jaraknya yang terdekat dari sekolah tersebut akan masuk diterima di sekolah tersebut. Jadi jaraknya ya. Kita akan mengecek dari sini nih, perbedaan tugas orang tua atau anak guru. Nah, dilihat dari jarak sini nih. Yang terdekat akan diterima, yang terdekat dari sekolah akan diterima. Berarti dia 59 meter, berarti tetangga dengan sekolah. Ini 200 meter, ini berarti terjauhnya adalah 3.291, 3 kilo terjauhnya. Jadi kalau di anak guru yang dilihatnya, kalau itu penerima itu dari jarak. Karena apa ya? Karena kan kalau anak guru pasti pasti berkasnya sudah lengkap, ya sudah lengkap, yang dilihatnya jaraknya. Kalau ternyata jaraknya ada yang sama, berarti nanti kita lihat atau pengumumannya kalau sesuai dengan juknis itu adalah umur. Umur yang lebih tua akan diterima dari jalur anak guru. Kalau ini kan kelebih nih, dia 28, berarti 6 yang tidak diterima, jarak yang terdekat lah yang bisa masuk. Kita lihat aja di sini siapa yang diterima. Kalau di sininya berarti 3.291, berarti yang 4.000 ini nggak masuk nih. Ini nggak masuk ya 4.000. 5.000 ini juga nggak masuk. Ini 5.000, 4.000 ini nggak masuk. Karena jaraknya jauh. Baik, oke seperti itu ya kalau anak guru, kalau memang dia melebihi kuota. Dan kalau kejuaraan ada nilainya semua, ini daftar ada berapa kejuaraan? Ada 29. Ininya 22. Oke, 22 ini dari skor. Ini dari skor, gampang saja dari skor yang ada. Di kejuaraan skornya sudah pasti karena memang ada juknisnya tentang pengskoran. Juara satu internasional itu berapa nilainya, juara satu ini berapa nilainya gitu ya. Kita tinggal dilihat saja diurutkan saja dari sini. Ini sangat mudah karena sedikit. Coba saya akan memperkirakan aja ya. Perkiraan dari SMC Pangalengan di kejuaraan, karena di sini tidak muncul dikarenakan di panitia provinsi menunggu apakah ada tes minat atau bakat enggak di sekolah tersebut. Ada kemungkinan nanti hari Senin akan muncul prestasi kejuaraan nominasi sementaranya atau posisi sementaranya. Saya akan mencoba membuat ini ya, membuat apa namanya? Prediksi di kejuaraan, karena ini ada 29 dan ininya 22, kuotanya menjadi 22, berarti ada sekitar 7 orang yang diterima. Saya akan mencoba membuatnya prediksinya menggunakan seperti biasa Excel. Seperti biasa ininya lagi. Page 1 kita akan kopikan semua. Setelah itu kita page 2
Dan terakhir, oke, sudah selesai semua. Saya akan mencoba mengurutkan dari terkecil ke terendah dari nilai kejuaraan ini. Karena kuotanya 22, berarti hanya dari 23 ke sini. Oh, saya terbalik ya, malah mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Kita akan urutkan dari terbesar ke terkecil. Maaf. Ya, karena 22, maka saya di sini kita merahin. Nah, perkiraan saya berarti 240 nilai terendahnya dan tertingginya ada di 440. Ini untuk eksebisi Pangalengan jalur kejuaraan. Ya, seperti ini cara memprediksinya. Karena di prediksi kejuaraan tidak muncul di posisi sementara dikarenakan menunggu apakah sekolah tersebut melakukan tes minat dan bakat atau tidak. Seperti itu ya. Melakukan tes atau tidak. Oke. Kita akan mengecek lagi terakhir di PDBK, apakah ada yang mendaftar dan ternyata tidak mendaftar. Kuotanya itu 21, otomatis kalau nanti pengumuman tanggal 5, maka kuota PDBK yang 21 ini akan dimasukkan ke dalam kuota yang ada di jalur rapot. Yang tadinya jalur rapotnya 86 ditambah dengan 21 menjadi 107. Jadi posisi sementaranya nanti ataupun nanti pengumuman akhirnya di sini bukan 86 tapi 107 karena ada penambahan kuota dari PDBK yang memang pendaftarnya tidak ada. Seperti itu ya. Oke. Dan perlu diketahui bahwa ini hanya posisi sementara. Pasti akan ada perubahan, apapun perubahannya itu menurut saya tidak akan berkurang perubahan dari posisi nilai rapot, tetapi menurut saya akan bertambah nanti posisi kejuaraan nilai rapotnya. Karena ada kemungkinan setelah mengecek beberapa sekolah, itu ada beberapa sekolah yang memang di kuotanya itu terbuang. Salah satunya adalah di jalur PDBK. Banyak yang terbuang di jalur PDBK, tidak semuanya daftar jalur PDBK. Paling banyak itu hanya 5 orang atau berapa orang. Nah, sisa kuotanya akan dilimpahkan ke jalur prestasi rapot. Jadi kalian yang sudah melihat di posisi sementara jangan takut karena ini belum pasti, karena ini belum final. Nanti finalnya tanggal 5 Juli tahun 2024. Ditunggu saja pengumumannya. Yang pasti silakan kalian cek-cek saja sekolah kalian tuju, apakah PDBK-nya kosong, apakah kejuaraannya tidak full, ataukah pemilihan orang tua tidak full. Kalau tidak full berarti berharap banyak ada penambahan kuota di jalur rapot yang kalian daftarkan. Seperti itu konsepnya. Nah, sama juga kalau kita melihat di posisi sementaranya SMK ya. Saya ada SMK-nya di sini juga lah, sama atau di yang lain deh. Kita coba cari yang lain SMK-nya. SMK-nya kita ke Garut, kita coba ke Garut di SMK. Posisi sementara SMK hampir sama dengan SMA sebenarnya sih. Cuman bedanya kalau di SMK itu kita melihatnya per jurusan atau per prodi. Nah, kita contoh di Garut negeri SMK mana ya? Coba kita ke SMK 1 aja lah kayaknya yang bagus. Ini 800. SMK 1 Garut. Nah, jalurnya contoh jalur prestasi rapot. Ini per prodi ya. Prodi luar biasa prodinya banyak banget.
Kita contoh prodinya adalah teknik logistik. Peta rapotnya itu sesuai dengan ini, sesuai dengan posisi sementara itu 41. Dan kuotanya untuk SMA Negeri 1 Garut, jalur rapot, logistik itu kuotanya adalah 41 betul. Tapi bagaimana pendaftarannya? Pendaftarnya ada berapa nih? SMK, Garut, Negeri. Kita cek SMK Negeri 1 Garut. Nah, pilih jalur rapot dan jurusan di sini. Jurusannya kita apa? Teknik logistik. Akan muncul dan ternyata 45. Yang kuotanya ada 41, ada 4 orang yang tidak lolos posisi sementaranya seperti ini. 903 skor terendahnya. Ya, tinggal ngecek aja di sini 903, berarti yang ini nggak masuk, di 902 gitu ya. Oke, 800 ini juga nggak masuk, nih yang ini udah kelihatan. 4 orang yang nggak masuk di jalur potensi rapot teknik logistik dan memang ada kemungkinan ini terpenuhi semua. Kita cek kira-kira mana yang kurang ya. Teknik logistik, akuntansi dan keuangan lembaga. Oh, ternyata banyak, ada 102. Saya cek lagi mana ya. Laboratorium medik. Ini juga ada 60, ada 52, banyak juga. Oke. Ya, seperti itu cara melihat posisi sementara. Yang pasti adalah ini namanya posisi sementara, berarti belum final. Ingat ya, ini belum final. Finalnya nanti tanggal 5 Juli tahun 2024 ada pengumuman. Kalau memang kalian mengecek ada apa? Ada tahapan ataupun ada jalur di posisi sementaranya. Ada jalur, pilih jalur, ada pilihan tugas orang tua, PDBK, rapot kejuaraan. Ini yang kuotanya tidak masuk, berarti nanti yang 3 jalur ini, orang tua, PDBK, dan kejuaraan ini akan masuk, dilimpahkan ke petisi rapot. Jadi kalian tinggal berdoa saja, mudah-mudahan posisi kalian aman gitu ya. Mudah posisi kalian aman. Kalau memang pengen melihat prediksinya kalian tinggal di posisi pendaftar di sini. Dicek lagi aja, silakan seperti tadi, seperti yang saya lakukan di video-video awal pada saat mengecek prediksi tahap 1. Dikopikan dari satu-satu dari peg-nya dari sini setelah itu ke Excel kan. Silakan kalian sama untuk mengecek prediksi tapi melihatnya dari posisi pendaftar ya, bukan dari posisi sementara, dari yang mendaftar dari sini data pendaftar atau info pendaftar. Kalau pengen mengecek posisinya. Maksud saya gini, mengecek posisi gini. Saya ke SMA aja deh. Di SMA aja ya. SMA kita akan lihat terakhir. Nah, data pendaftar di sini kita akan mengecek di Ciamis, contoh Ciamis, SMA Negeri 1 Ciamis. Ada SMA 2 Ciamis. Pilih jalur rapot. Nah, ini pasti banyak nih, ada 205. Saya yakin SMA Negeri 1 Ciamis itu kuotanya tidak akan banyak, tidak akan lebih dari 100 kalau tidak salah. Kuotanya. Sebentar. Nah, 64 prestasi rapotnya. Sedangkan pendaftarnya ada 205. Jadi kalian kalau ingin memprediksi silakan kalian melihat video sebelumnya, video saya di tahap 1 tentang bagaimana cara memprediksi tentang pengumuman PPDB tahap 2. Tahap 1 ada di videonya, silakan kalian melihat sama. Saya juga menggunakan manual tapi ada beberapa yang tidak manual juga. Ini kopikan satu-satu di Excel, setelah itu dicek masing-masing. Baik. Silakan yang memang ingin dicek prediksinya, mudah-mudahan saya bisa ngecek prediksinya karena ada banyak yang memang apa ya? Yang memang kuota limpahannya banyak. Silakan cek prediksinya, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Silakan kalian cek di komentar kalau mau dicek prediksi tentang kuota limpahan maupun jalur rapot. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.